Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas soal TO UKPPG akuntansi dan keuangan bagian yang pertama, di mana di bagian pertama ini saya akan membahas soal dari nomor 1 sampai nomor 15 Bapak Ibu. Nah, yang pertama soalnya adalah tentang desain pembelajaran akuntansi oleh Bu Tamara. Di sini dalam pembelajaran akuntansi, Bu Tamara mengajar mata pelajaran produktif akuntansi pada capaian pembelajaran untuk memahami proses dan sistem akuntansi. Bu Tamara melakukan pengelolaan perilaku peserta didik di kelas. Manakah desain pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan Bu Tamara? Nah, maka jawabannya adalah yang C, Bapak Ibu. Nah, kenapa yang C? Bisa kita lihat di sini mengajak diskusi peserta didik untuk memahami perkembangan standar akuntansi. Jadi mengajak peserta didik untuk diskusi, di mana diskusi tersebut Bapak Ibu tentunya bisa membantu ya desain pembelajaran yang perlu dilakukan oleh Bu Tamara ini sendiri. Jadi mengajak diskusi peserta didik untuk memahami perkembangan standar akuntansi mulai dari pembukuan secara manual sampai kepada penggunaan teknologi dengan menggunakan model pembelajaran scientific approach. Jadi pendekatan scientific ini mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi dan eksplorasi. Nah, ini sangat cocok untuk memahami perkembangan akuntansi secara komprehensif. Nah, kenapa yang A ini salah, Bapak Ibu? Melakukan analisis kondisi awal peserta didik. Nah, sebenarnya analisis kondisi awal ini penting, namun ini lebih bersifat persiapan dan bukan bentuk desain pembelajaran secara langsung. Begitu juga yang B, mengajar peserta didik dengan model problem based learning. Nah, ini juga sebenarnya juga efektif menggunakan problem based learning ini. Namun soal ini lebih menekankan pada diskusi dan pemahaman konsep. Begitu juga dengan yang D, menggunakan model pembelajaran direct learning. Nah, ini juga pendekatan ini cenderung satu arah dan tidak melibatkan partisipasi aktif siswa. Kemudian yang E, menggunakan model pembelajaran inquiry learning. Nah, ini inquiry learning juga sebenarnya bagus, memang sangat bagus. Namun fokus pada diskusi lebih tepat untuk konteks ini. Sehingga yang paling tepat itu adalah yang C, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang nomor 2, di mana desain pembelajaran akuntansi oleh Pak Arman. Dalam pembelajaran akuntansi, Pak Arman mengajar dagang dan manufaktur. Pada kegiatan tersebut, Pak Arman melakukan pengelolaan perilaku peserta didik di kelas. Manakah desain pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan Pak Arman? Nah, di sini Pak Arman ini ya Bapak Ibu memahami proses dan sistem akuntansi perusahaan dan jasa. Nah, oleh karena itu, maka Pak Arman harus mengajar peserta didik untuk memahami perkembangan standar akuntansi mulai dari pembukaan secara manual sampai kepada penggunaan teknologi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan kasus. Baik Bapak Ibu, kenapa yang B? Karena pendekatan ini sangat efektif dalam konteks akuntansi karena memungkinkan siswa untuk belajar melalui studi kasus nyata yang meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem akuntansi. Sementara yang A ini melakukan analisis kondisi awal peserta didik. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu, ini lebih bersifat analisis awal dan bukan desain pembelajaran yang aktif. Begitu juga yang C, mengajak diskusi peserta didik untuk memahami perkembangan standar. Mengajak dengan pendekatan saintifik ini Bapak Ibu, meskipun diskusi itu penting, tapi konteks ini lebih menekankan pada pembelajaran yang berbasis masalah. Karena memahami proses dan sistem akuntansi itu lebih ke problem based learning. Kemudian yang dia menggunakan model pembelajaran direct learning juga tidak mendorong partisipasi aktif siswa. Begitu juga yang inquiry, walaupun inquiry itu juga bagus sebenarnya, tapi pendekatan berbasis masalah itu lebih sesuai untuk pemahaman sistem akuntansi. Sehingga jawaban yang paling cocok itu yang B, Bapak Ibu.
Kemudian kita lanjut soal nomor 3, di mana soal nomor 3 ini adalah pelaksanaan pembelajaran oleh Ibu Lestari. Bu Lestari mengajar mata pelajaran perpajakan pada capaian pembelajaran untuk memahami perkembangan standar akuntansi, mulai dari pembukuan secara manual sampai dengan penggunaan teknologi. Nah, berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, manakah berikut ini yang termasuk dalam pelaksanaan pembelajaran Bu Lestari? Nah, bisa kita lihat di situ adalah memberikan tugas penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel, atau jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Nah, kenapa yang A? Karena memberikan tugas penyusunan laporan keuangan dengan Microsoft Excel itu merupakan tugas secara langsung yang mengaitkan penggunaan teknologi dengan akuntansi, sehingga sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah dibuat pada soal. Kalau yang B meminta peserta didik melakukan pengamatan terhadap laporan keuangan. Nah, ini lebih bersifat observasi dan tidak langsung melibatkan aplikasi praktis dari pembelajaran. Begitu juga yang C, meminta peserta didik menyelesaikan soal laporan rekonsiliasi fiskal. Nah, ini meskipun relevan Bapak Ibu, tetapi tidak langsung menggunakan teknologi. Yang D, peserta didik diminta mengerjakan asesmen formatif. Nah, ini juga lebih berfokus pada penilaian daripada pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang E, peserta didik diminta untuk memberikan media pembelajaran tentang kas kecil, juga tidak sesuai dengan fokus pada perkembangan standar akuntansi dan penggunaan teknologi yang diminta oleh soal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jawabannya adalah yang A. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu nomor 4. Nomor 4 ini soal yang tentang Pak Budi. Jadi Pak Budi di sini kegiatan yang menimbulkan rasa aman selama pembelajaran. Di mana Pak Budi akan mengajar materi akuntansi keuangan. Saat pembelajaran akan dimulai, peserta didik di kelas diberikan motivasi dan gambaran mengenai materi yang akan dipelajari. Manakah kegiatan yang dapat menimbulkan rasa aman selama pembelajaran berlangsung? Nah, jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Peserta didik diberikan motivasi dan penanaman nilai-nilai karakter yang membangun serta berdasar profil pelajar Pancasila. Karena dengan memberikan motivasi dan nilai-nilai karakter itu membantu menciptakan suasana aman dan positif di kelas. Nah, sementara yang B ini penugasan, diberikan penugasan di lingkungan berkaitan dengan praktikum. Penugasan ini lebih bersifat praktis dan bukan fokus pada menciptakan rasa aman. Begitu juga diminta melakukan tes lisan mengenai materi awal akuntansi. Nah, ini tes lisan juga bukan membuat rasa aman, tapi justru menimbulkan kecemasan. Nah, bukan rasa aman yang timbul, tapi justru kecemasan. Peserta didik diminta untuk melakukan analisis kondisi psikologi awal. Nah, ini juga lebih bersifat evaluatif dan bukan langkah proaktif untuk menciptakan rasa aman, Bapak Ibu, yang D. Kemudian yang E, peserta didik melakukan proses akuntansi secara menyeluruh juga tidak langsung berkontribusi pada rasa aman di kelas. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, Bapak Ibu. Nah, soal nomor 5 adalah penugasan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran akuntansi. Di mana di sini dalam kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran akuntansi dengan tujuan pembelajaran untuk memahami perkembangan siklus akuntansi yang banyak digunakan di dunia industri dan dunia kerja saat ini. Seorang guru menyusun rencana pembelajaran. Berikut ini penugasan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran guru tersebut adalah, maka guru memberikan penugasan untuk mengobservasi penggunaan pencatatan akuntansi di berbagai perusahaan sekitar peserta didik. Nah, kenapa yang A jawabannya Bapak Ibu? Karena penugasan ini tentunya langsung terkait dengan pemahaman siklus akuntansi yang digunakan dalam industri, apalagi yang digunakan adalah perusahaan di sekitar peserta didik, Bapak Ibu. Nah, sementara yang B itu guru memberikan penugasan berkaitan pembuatan laporan rekonsiliasi fiskal yang banyak digunakan di dunia industri dan kerja pada saat ini. Ini lebih spesifik dan tidak mencakup keseluruhan siklus akuntansi. Yang C juga guru memberikan penugasan menyusun presentasi tentang laporan keuangan, meskipun ini relevan sebenarnya yang C ini, namun observasi lebih memberikan pengalaman secara praktis, Bapak Ibu. Kemudian yang D, guru memberikan penugasan untuk menyusun karya ilmiah tentang laporan keuangan. Nah, ini lebih bersifat akademis dan tidak langsung berhubungan dengan praktik akuntansi.
Begitu juga yang E, guru memberikan penugasan untuk mengerjakan buku besar. Nah, ini terlalu fokus pada aspek teknis dan tidak mencakup konteks industri secara luas, Bapak Ibu. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang D. Yang A, Bapak Ibu. Nomor 5 itu yang A. Oke, kita lanjut nomor 6. Desain pembelajaran PPH pasal 21 oleh Bu Amalia. Di sini ketika mengajar mata pelajaran perpajakan, Bu Amalia ingin menyusun desain pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah peserta didik mampu menghitung PPH pasal 21. Maka desain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan Bu Amalia adalah, ini adalah mengajar peserta didik untuk memahami penyusunan dan perhitungan PPH pasal 21. Kemudian dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi pendekatan ini sangat sesuai karena problem based learning ini PBL Bapak Ibu mendorong siswa untuk belajar melalui pemecahan masalah nyata yang tentunya relevan dengan perhitungan pajak. Sementara yang A ini mengajar peserta didik untuk memahami perkembangan standar akuntansi. Ini lebih umum dan tidak langsung relevan dengan tujuan spesifik menghitung PPH pasal 21. Sementara yang C mengajar menggunakan pembelajaran scientific approach. Ini menggunakan scientific approach sebenarnya juga bisa bermanfaat, namun PBL lebih menekankan pada konteks praktis perhitungan pajak. Bapak Ibu. Kemudian yang D, peserta didik untuk memahami perhitungan PPH 21 mulai dari pembukaan secara manual sampai kepada penggunaan teknologi dengan menggunakan model pembelajaran direct learning. Nah, menggunakan direct learning ini cenderung satu arah Bapak Ibu dan tidak mendorong keterlibatan aktif siswa dalam perhitungan. Begitu juga yang E, menggunakan model pembelajaran inquiry learning, Bapak Ibu juga berharga sebenarnya, tetapi tidak seefektif PBL untuk konteks perhitungan pajak. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, Bapak Ibu. Lanjut soal nomor 7, sumber belajar untuk proses bisnis di akuntansi oleh Bu Jessica. Nah, di sini Bu Jessica akan mengajar materi proses pembelajaran. Terdapat elemen proses bisnis di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Salah satu penunjang keberhasilan dalam lingkungan belajar adalah ketersediaan sumber belajar. Berdasarkan elemen tersebut, manakah sumber belajar yang tidak sesuai dengan elemen yang ingin dicapai? Nah, kalau kita lihat di sini, maka yang tidak sesuai adalah peserta didik melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi teman sebaya, atau yang pilihan yang E. Nah, kenapa yang tidak tepat itu yang E, Bapak Ibu? Karena ini tidak sesuai dengan elemen sumber belajar yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran akuntansi yang terstruktur dan berbasis informasi. Sementara penggunaan pembelajaran menggunakan buku dan modul ini jelas benar, karena ini adalah sumber belajar yang sesuai dan mendukung pemahaman tentang berbagai jenis perusahaan. Kemudian yang B, peserta didik itu menerapkan prosedur pelaksanaan dengan menggunakan internet. Nah, ini juga benar Bapak Ibu, karena menggunakan internet untuk prosedur pelaksanaan juga mendukung pembelajaran yang praktis. Itu juga pembelajaran dengan video pembelajaran. Ini juga yang C, video pembelajaran itu merupakan sumber yang sangat efektif Bapak Ibu untuk memahami konsep akuntansi. Yang D juga peserta didik melakukan memproses buku besar, menyusun laporan keuangan pada keuangan perbankan menggunakan e-learning. Nah, ini juga benar Bapak Ibu, menggunakan e-learning untuk memproses buku besar itu juga menjadi jawaban yang benar. Karena yang dicari itu yang tidak, maka jawabannya adalah yang E Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 8, desain pembelajaran keuangan, laporan keuangan, ini oleh Bu Tama. Di mana di sini Bu Tama, itu Bapak Ibu, Bu Tama bisa kita lihat mengajar mata pelajaran siklus jasa dagang dan manufaktur pada capaian pembelajaran untuk memahami perkembangan standar akuntansi. Maka Bu Tama ingin memastikan semua siswa dapat menyusun laporan keuangan perusahaan dengan benar. Manakah desain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan Bu Tama? Nah, maka yang paling cocok adalah pembelajaran secara langsung Bapak Ibu. Yang D,
Kenapa yang D? Karena pembelajaran langsung itu memungkinkan siswa untuk mendapatkan instruksi yang jelas dan langsung tentang cara menyusun laporan keuangan. Artinya yang sangat penting untuk pemahaman yang tepat. Kalau menggunakan yang A, pembelajaran berbasis proyek, ini meskipun sebenarnya efektif, tapi mungkin memerlukan lebih banyak waktu dan tidak memberikan instruksi langsung yang dibutuhkan untuk menyusun laporan. Gitu juga yang B, pembelajaran berbasis masalah, ini lebih cocok untuk situasi yang menuntut siswa untuk menyelesaikan masalah. Nah, bukan untuk penyusunan laporan yang lebih struktural. Begitu juga yang C, pembelajaran tidak langsung. Nah, ini tidak akan memberikan bimbingan yang diperlukan untuk memastikan siswa memahami cara menyusun laporan keuangan. Jadi juga tidak membantu kalau secara pembelajarannya tidak langsung. Kemudian yang E, pembelajaran bermain peran. Nah, ini lebih bersifat simulasi Bapak Ibu dan tidak langsung terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Sehingga jawabannya adalah yang D. Yang nomor 9 Bapak Ibu. Di mana di sini adalah soal mengenai penugasan yang sesuai untuk pencatatan transaksi. Baik, di sini dalam kegiatan mengajar mata pelajaran akuntansi dan keuangan lembaga pada tujuan pembelajaran untuk memahami proses pencatatan transaksi pada satuan kerja, berikut ini adalah sumber belajar yang sesuai dengan pembelajaran tersebut adalah penugasan kepada peserta didik untuk. Nah, jawabannya adalah mengobservasi penggunaan laporan keuangan SKPD pemerintah daerah di sekitar peserta didik. Jadi yang A ini adalah penugasan yang sangat relevan Bapak Ibu dan tentunya praktis untuk memahami pencatatan transaksi dalam konteks dunia nyata. Jadi dengan mendatangi SKPD pemerintah daerah sekitar peserta didik. Kalau yang B membuat laporan rekonsiliasi fiskal, ini lebih fokus pada laporan yang lebih spesifik daripada proses pencatatan transaksinya sendiri. Kemudian yang C, menyusun presentasi tentang laporan keuangan juga lebih bersifat akademis ya Bapak Ibu dan tidak langsung terkait dengan pencatatan transaksi. Yang D, melakukan penyusunan karya ilmiah, ini juga terlalu fokus pada aspek teoritis dan tidak praktis untuk tujuan pengajaran. Begitu juga yang E, mengerjakan buku besar dan menyusun laporan keuangan menggunakan buku manual, ini juga relevan sebenarnya, tetapi observasi memberikan konteks dunia nyata yang lebih baik daripada mengerjakan buku besar dan menyusun laporan keuangan. Maka jawaban yang paling tepat di soal ini adalah baik. Kita lanjut soal nomor 10. Soal nomor 10 yang Bu Dina di sini ada kegiatan pembelajaran yang tidak mendukung penalaran kritis. Karena Bu Dina adalah seorang guru produktif akuntansi, peserta didik mampu menjelaskan tahapan proses akuntansi secara menyeluruh, baik perusahaan jasa, perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, antara lain menerapkan prinsip praktik profesional dalam bekerja, menerapkan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, memproses entry jurnal, memproses buku besar, menyusun laporan keuangan, serta menyusun laporan keuangan. Berikut ini kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran tersebut dan bermanfaat untuk menumbuhkan penalaran kritis. Kecuali, nah karena ada kecualinya Bapak Ibu berarti kegiatan yang tidak mendukung penalaran kritis. Artinya jawaban dari soal ini adalah melakukan penugasan tentang proses bisnis perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur menggunakan soal pilihan ganda tipe C1 dan C2. Nah, C1 dan C2 ini Bapak Ibu seperti yang Bapak Ibu ketahui, C1 dan C2 ini masih bersifat lots ya. Jadi soal pilihan ganda itu cenderung tidak menumbuhkan penalaran kritis karena lebih bersifat menghafal daripada mendorong analisis mendalam. Sehingga C1, C2 ini masuk ke dalam soal yang levelnya lots atau belum berpikir tinggi sehingga tidak mendukung penalaran kritis. Sementara yang A melakukan penugasan tentang proses pencatatan laporan keuangan dengan studi kasus, jelas ini mendorong pemikiran kritis dan analisis situasi nyata, kemudian melakukan diskusi mengenai prinsip-prinsip pembukuan. Yang B juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memberikan pendapat. Yang C juga melakukan penugasan menyusun laporan keuangan secara mandiri. Nah, ini juga mengharuskan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka secara praktis. Karena menyusun laporan perlu berpikir kritis. Begitu juga melakukan diskusi mengenai kemampuan penyusunan jurnal. Penyesuaian diskusi ini juga membantu dalam mengembangkan pemikiran kritis. Maka jawabannya yang paling tepat itu yang D. Karena tidak mendukung penalaran kritis, Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 11. Soal nomor 11 ini soal benar salah, di mana soalnya tentang kegiatan asesmen pembelajaran oleh Bu Atika.
Di sini Bu Atika, seorang guru akuntansi yang pada awal semester sedang menyusun rencana pembelajaran. Salah satu capaian pembelajarannya adalah untuk memahami siklus akuntansi jasa, dagang, dan manufaktur secara manual. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah kegiatan asesmen pembelajaran yang sesuai untuk dilakukan oleh Bu Tika? Nah, pernyataan benar salah di bawah ini Bapak Ibu. Menyusun asesmen awal pembelajaran berkaitan dengan manfaat penyusunan jurnal umum akuntansi benar. Menyusun asesmen sumatif pembelajaran berkaitan penyusunan laporan keuangan konsolidasian benar. Menyusun handout berkaitan dengan laporan rekonsiliasi fiskal ya juga benar. Menggunakan model pembelajaran PBL pada pengenalan penyusunan jurnal umum salah. Kemudian menggunakan model pembelajaran langsung pada perhitungan analisis bunga salah. Nah, yang benar sesuai dengan yang dijelaskan di soal di atas, yaitu 3 pernyataan yang pertama. Karena apa? Yang pertama, asesmen awal. Tentunya penting untuk mengukur pemahaman siswa tentang dasar-dasar akuntansi, termasuk jurnal umum. Begitu juga yang kedua, laporan konsolidasian. Itu merupakan bagian penting dalam akuntansi dan asesmen sumatif harus mencakup aspek ini, Bapak Ibu. Begitu juga yang ketiga, menyusun handout berkaitan dengan laporan rekonsiliasi fiskal. Handout itu dapat membantu siswa memahami konsep rekonsiliasi fiskal yang juga penting dalam akuntansi. Sementara 2 pernyataan yang bawah menggunakan model pembelajaran PBL dalam pada penguatan penyusunan jurnal umum ini, meskipun PBL efektif untuk penggunaan jurnal umum, metode yang lebih langsung mungkin lebih sesuai Bapak Ibu. Kemudian yang E, menggunakan model pembelajaran langsung pada perhitungan analisis bunga bank. Nah, pembelajaran langsung mungkin saja tidak sepenuhnya relevan dengan analisis bunga bank yang lebih kompleks dan dapat melibatkan diskusi. Jadi jawabannya adalah benar, salah. Soal nomor 12. Masih soal tentang benar salah Bapak Ibu. Di mana di sini ada lima pernyataannya Bapak Ibu, masih sama seperti tadi, yaitu tentang, kalau kita lihat di sini pernyataan tentang pembelajaran oleh guru di SMK Hang Tuah. Nah, di sini pada pembelajaran akuntansi jasa, dagang, dan manufaktur menggunakan aplikasi komputer akuntansi, guru akuntansi SMK Hang Tuah menggunakan media pembelajaran mind mapping yang berisi langkah-langkah pembuatan laporan keuangan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru tersebut melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Dilanjutkanlah persepsi mengenai materi pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian hal tersebut diiringi penyampaian tentang tujuan pembelajaran dan pesan-pesan karakter, serta melakukan asesmen awal dengan memberikan pertanyaan pemantik berkaitan dengan laporan keuangan. Dari ilustrasi tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang sesuai? Guru tersebut menyusun media pembelajaran berkaitan dengan langkah-langkah penyusunan laporan keuangan berupa PowerPoint. Ya, benar. Menyusun beberapa pertanyaan pemantik berkaitan dengan langkah-langkah penyusunan laporan keuangan menggunakan komputer juga benar. Kemudian mempersiapkan pesan karakter yang sesuai dengan langkah-langkah penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi komputer juga benar. Menggunakan model pembelajaran PJBL berkaitan siklus akuntansi jasa, dagang, faktur menggunakan aplikasi komputer salah. Kemudian lakukan asesmen awal berkaitan dengan pelaporan keuangan berbasis syariah salah Bapak Ibu. Nah, di sini jelas yang A ini benar karena media pembelajaran seperti PowerPoint sangat membantu untuk menjelaskan langkah-langkah dengan visual yang jelas. Kemudian yang B juga disebutkan di soal pertanyaan pemantik itu ada disebutkan sehingga akan memicu pemikiran kritis siswa terkait materi yang akan diajarkan. Begitu juga pesan karakter juga ada disebutkan di soal, penting untuk membangun nilai-nilai dalam pembelajaran akuntansi. Untuk yang D dan E atau pernyataan yang keempat dan kelima ini
salah Bapak Ibu. Yang keempat ini dalam konteks ini tidak ada indikasi bahwa PJBL diterapkan, sehingga fokusnya adalah pada penggunaan media dan pertanyaan. Begitu juga yang pertanyaan asesmen awal tidak relevan dengan konteks laporan keuangan yang tidak berbasis syariah Bapak Ibu. Sehingga jawabannya adalah kalau di benar salah, benar salah salah, atau ABC itu pernyataan yang benar. Soal nomor 13, bentuk asesmen oleh Bu Isti Bapak Ibu. Di sini ada Bu Isti memberikan penugasan proyek kelompok pada pembelajaran praktik otomatisasi Excel. Peserta didik telah dibagi ke dalam kelompok kecil berdasarkan ragam kemampuan awal. Bu Isti ingin mengetahui kemampuan kerjasama peserta didik dalam penyelesaian suatu proyek. Nah, bentuk asesmen yang dapat dilakukan Bu Isti ini adalah memberikan, maka Bu Isti bisa memberikan lembar pengamatan peserta didik. Atau jawabannya yang A Bapak Ibu. Kenapa? Karena lembar pengamatan ini adalah alat yang tepat untuk mengevaluasi kemampuan kerjasama dan kolaborasi dalam berkelompok. Sementara tes pilihan ganda ini lebih berfokus pada pengetahuan individu daripada kerjasama kelompok. Begitu juga kuesioner kepuasan pembelajaran. Nah, kuesioner ini tidak mengukur kemampuan kerjasama Bapak Ibu, melainkan persepsi individu masing-masing. Lembar refleksi juga tidak lebih cenderung bersifat individual ya, dan tidak mengukur kerjasama kelompok. Yang juga lembar kerja peserta didik ini lebih fokus pada tugas individu daripada evaluasi kerjasama dalam proyek berkelompok. Sehingga jawabannya adalah lembar pengamatan peserta didik yang A. Nomor 14, aktivitas penguatan oleh Pak Agus. Nah, pada pembelajaran siklus akuntansi jasa pada materi jurnal umum, Pak Agus menerapkan metode pembelajaran berbasis masalah. Peserta didik diminta menyelesaikan satu masalah yang telah disiapkan secara individual. Peserta didik diperbolehkan untuk mencari beragam sumber belajar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pak Agus memberikan pendampingan dan juga pengawasan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, aktivitas yang dapat dilakukan oleh Pak Agus untuk memberikan penguatan kepada kinerja peserta didik selama proses pembelajaran adalah tentunya pemberian reward bagi peserta didik yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi jawabannya yang C. Karena aktivitas di sini adalah penguatan Bapak Ibu ya. Yang diminta adalah aktivitas yang dapat dilakukan Pak Agus untuk memberikan penguatan kepada kinerja peserta didik. Jadi dengan memberikan reward itu sebagai motivasi siswa dan meningkatkan keinginan mereka untuk berprestasi. Sementara yang A ini penyampaian motivasi kepada peserta didik agar semangat dalam menyelesaikan tugas. Sebenarnya juga penting memberikan motivasi ini, namun reward lebih konkret dan dalam memberikan penguatan. Begitu juga yang B, pemberian soal latihan sebagai tambahan bagi peserta didik yang telah menyelesaikan penugasan. Nah, ini sebenarnya kalau tugas tambahan ini lebih bersifat tambahan saja dan tidak langsung memberikan penguatan kepada siswa. Begitu juga yang D, pemberian umpan timbal balik secara langsung kepada peserta didik yang belum menyelesaikan penugasan. Ini lebih bersifat korektif dan bukan penguatan positif. Yang E, pemberian hukuman bagi peserta didik yang tidak mengerjakan penugasan dengan baik. Nah, ini hukuman juga tidak efektif Bapak Ibu dalam meningkatkan motivasi dan kinerja siswa. Maka jawaban yang paling tepat ini adalah yang C, pemberian reward. Kemudian yang soal terakhir dari bagian 1 ini Bapak Ibu adalah tentang Pak Dedi. Di sini ada Pak Dedi yang dalam mengatasi kebingungan siswa. Nah, Pak Dedi ini sendiri Bapak Ibu, tujuan pembelajaran pada materi siklus akuntansi perusahaan dagang adalah siswa mampu mengidentifikasi dokumen transaksi dengan tepat. Pak Dedi ini menerapkan pembelajaran berbasis kasus untuk meningkatkan kemampuan analisis siswa pada materi tersebut. Nah, siswa diminta mengidentifikasi dan mengenali dokumen transaksi yang telah disiapkan oleh Pak Dedi. Penugasan dikerjakan secara berpasangan. Dalam proses pembelajaran terdapat siswa yang mampu memahami penugasan dengan baik dan tidak sedikit siswa yang masih mengalami kebingungan dalam mengerjakan penugasan. Langkah yang perlu dilakukan oleh Pak Dedi adalah Bapak Ibu yaitu memberikan pendampingan dan penjelasan tambahan terhadap siswa yang masih kebingungan. Nah, jelas memberikan pendampingan secara langsung itu akan membantu siswa yang kesulitan dan meningkatkan pemahaman mereka. Sementara yang A ini memberikan penugasan tambahan bagi siswa yang belum mampu mengerjakan penugasan dengan baik. Nah, ini juga tidak membantu siswa yang bingung Bapak Ibu. Sehingga mereka perlu penjelasan tambahan harusnya dan diberikan pendampingan. Kalau yang C memberikan penugasan tambahan bagi siswa yang sudah mampu mengerjakan tugasan dengan baik, ini juga tidak relevan dengan kebutuhan siswa yang kesulitan, bukan yang sudah bisa.
Kemudian yang D, memberikan pendampingan dan penjelasan tambahan terhadap siswa yang sudah selesai mengerjakan penugasan. Tidak ada manfaat bagi siswa yang sudah selesai, sudah memahami materi, diberikan pendampingan dan penjelasan tambahan lagi. Kemudian memberikan tambahan anggota kelompok bagi siswa yang masih mengalami kebingungan, ini juga belum tepat Bapak Ibu, karena menambah anggota kelompok tidak selalu bisa membantu. Jadi fokus pada pendampingan itu akan lebih efektif. Maka jawabannya adalah yang B. Baik Bapak Ibu, demikian pembahasan TO KPPG Akuntansi dan Keuangan pada bagian 1 ini. Sampai ketemu di bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.